Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam kegiatan Joint Declaration Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia dengan Konsorsium Universitas Borneo dan Workshop LPPM. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, sejak tanggal 2 hingga 3 Maret 2024. Deklarasi dan workshop ini merupakan kegiatan pertama yang diadakan antara KPTN KTI dan KUUB. Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia dengan Konsorsium Universitas Borneo yang berasal dari 3 negara serumpun yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Presidium of CESU, Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri dalam sambutannya menyampaikan sebuah kutipan yang menarik bahwa kawasan Barat adalah masa lalunya Indonesia, sementara kawasan Tengah adalah masa kini Indonesia, adapun kawasan Timur ialah masa depan Indonesia. Jadi hari ini terlaksana pertemuan antara Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia dengan perguruan tinggi dengan Konsorsium Universitas Borneo dalam rangka Joint Declaration. Nah, model-model kerjasama yang akan dikembangkan itu tentu saja meliputi seluruh jajaran perguruan tinggi. Jadi ada di dalamnya kegiatan kerjasama riset, kemudian publikasi bersama, kemudian citasi bersama, lalu kemudian pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, dan sebagainya. Pertemuan hari ini membahas sejumlah topik yang begitu penting dan strategis bagi masa depan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Mengingat selama ini terjadi ketimpangan terhadap pemerataan dan kualitas pendidikan antara kawasan Barat dan Timur, Prof. JJ mengibaratkan situasi ini seperti sebuah kapal yang nyaris tenggelam karena berat sebelah. Oleh karena itu, dengan diadakannya kegiatan ini memberikan banyak peluang bagi universitas untuk menjalin kolaborasi pada berbagai bidang seperti riset, publikasi, citasi, bisnis, pertukaran mahasiswa dan dosen, dan lain sebagainya. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama antar universitas yang diwakili oleh pimpinan atau perwakilan dari kampus masing-masing. Dari hari ini, Joint Declaration untuk Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia dengan Konsorsium Universitas Borneo dalam konteks kerjasama riset, tapi intinya adalah bahwa Indonesia emas, negara yang damai, aman, tentram, sejahtera, itu memerlukan kontribusi perguruan tinggi. Sehingga kami berkumpul di sini, seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia Timur, ditambah dengan perguruan tinggi khusus dari Malaysia dan Brunei Darussalam di kawasan Borneo, itu berkomitmen, bersepakat untuk melakukan kerjasama-kerjasama di bidang bisnis-bisnis yang terkait dengan perguruan tinggi, tentu mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga tentu pengembangan internasionalisasi. Jadi banyak inisiatif yang sementara dikembangkan, diperkuat untuk ada pertukaran mahasiswa, pertukaran staf, dan juga berkomitmen untuk melakukan penelitian bersama dan juga publikasi bersama. Sehingga dengan demikian kontribusi perguruan tinggi untuk melihat apa masalah yang dihadapi Indonesia menuju Indonesia emas itu bisa teridentifikasi masalahnya apa, kemudian kita menawarkan solusi dari perguruan tinggi baik melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul maupun solusi-solusi teknologi, solusi-solusi kebijakan, dan tentu berkolaborasi untuk sama-sama bekerja. Untuk mewujudkan Indonesia emas yang aman, tentram, dan sejahtera, Prof. JJ optimis bahwa kontribusi perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Dan kegiatan kali ini menjadi salah satu upaya dan bentuk komitmen universitas untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Selain itu, Presidium of CESU juga menambahkan bahwa kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan publikasi kawasan Timur Indonesia dan perguruan tinggi dan negara sahabat yakni Brunei dan Malaysia. Alhamdulillah kita memulakan KUB ini di Borneo, ya. Tapi apabila kita melihat potensi, ya, peluang-peluang yang antara negara-negara timur dengan CESU sendiri, so banyak peluang yang kita boleh kongsi bersama, terutamanya untuk education, untuk innovation, untuk talent development, untuk sesuatu memanfaatkan suatu universiti itu bukan hanya di negara-negara kita Indonesia, Malaysia dan Brunei, tetapi untuk wilayah Indonesia Timur sebenarnya. So harapan kita supaya ini merupakan titik noktah yang pertama, titik permulaan yang pertama. InsyaAllah akan diusahakan lagi banyak-banyak program untuk tahun-tahun yang akan datang di mana kolaborasi atau hubungan baik antara Borneo, Kalimantan dengan kawasan Indonesia Perguruan Tinggi Timur Indonesia. Chair of KUB, Profesor Dr. Sahrul Rasyid Sarbini menuturkan bahwa dirinya sangat senang karena dapat mengunjungi Makassar dan Unhas untuk pertama kalinya.
Sebagai negara serumpun antara Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kemiripan, dan hal tersebut membuatnya merasa pulang kampung. Ia juga berharap agar kedepannya akan lebih banyak program-program kerjasama yang dapat dijalin antar konsorsium perguruan tinggi negeri kawasan timur Indonesia dengan konsorsium Universitas Borneo. Kegiatan ini dihadiri oleh 58 kampus dari kedua konsorsium tersebut, yakni Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia dengan Konsorsium Universitas Borneo, dan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Hasanuddin, didampingi oleh Presidium of CESU dengan pemukulan gendang sebagai simbolis ciri khas budaya Makassar. Pada sesi materi diisi oleh 3 orang pemateri dari Universitas Hasanuddin, di antaranya Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Muhammad Nasrum Masih PhD SPMK Konsultan, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Hasanuddin, Mesnawati Saleh MSc PhD, selaku Peer Research Coordinator. Prof. Adi membawakan materi terkait Innovation Collaboration in Unhas, Challenge and Opportunity for Eastern Part Indonesia. Ia menuturkan bahwa Unhas telah memiliki lebih dari 300 MOU kerjasama luar negeri. Namun saat ini yang terrealisasikan belum separuhnya. Olehnya itu Unhas menyusun strategi dengan memanfaatkan para dosen alumni luar negeri untuk kembali ke tempat studinya guna menjalin kerjasama internasional di negara tersebut. Sementara itu, Ketua LPPM Unhas menjelaskan terkait Research in the Eastern Indonesia, serta penjelasan terkait Per Sulawesi oleh Per Research Coordinator secara langsung. Selain Joint Declaration, sesi workshop LPPM juga digelar pada hari yang sama, dengan membahas terkait Matching Idea dan Matching Fund. Kegiatan ini pun rencananya masih akan berlanjut pada hari kedua, dengan mengunjungi salah satu destinasi wisata warisan dunia, Geopark Pangkep, yakni Kars Ramang-Ramang. Husnain Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV.